Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman. Saya dari Tadris IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan materi SPSS. Pendahuluan. Sebelum masuk pada bab pembahasan, mari kita ketahui tentang istilah-istilah yang ada di dalam analisis data statistik beserta pengertian singkat, yakni sebagai berikut. Penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Data nominal. Data nominal adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Misalnya laki-laki 1, perempuan 2. Dari contoh di atas, 2 tidak lebih tinggi dari 1, tapi setara. Kemudian data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda-beda. Misalnya, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 3. Dari data di atas, nilai 1 lebih tinggi dari nilai 2, dan nilai 2 lebih tinggi dari nilai 3. Kemudian data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan. Data ini tidak mempunyai nilai 0, maksudnya angka 0, tetapi ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran suhu. Data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang menggunakan peringkat seperti di dalam pengukuran skala Likert. Misalnya, sangat setuju sama dengan 5, setuju sama dengan 4, ragu-ragu sama dengan 3, tidak setuju sama dengan 2, sangat setuju sama dengan 1. Kemudian data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran berat badan. Jika beratnya adalah 0 kg, berarti tidak ada bobotnya. Tipe data ini misalnya data berat badan, tinggi badan, data keuangan perusahaan, dan lain-lain. Kemudian variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan sebagai berikut. Variabel pertama, variabel tergantung variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data adalah: pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian analisis kedua, analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian metode analisis data. Pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Kemudian kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya, ada pengaruh signifikan antara rasio keuangan dengan harga saham.
Signifikan di sini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Kemudian dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, yaitu sebagai berikut. Pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Kemudian selanjutnya adalah SPSS. Apa itu SPSS? SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. SPSS merupakan program yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Solution. Tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain, sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. SPSS terus mengalami perkembangan dan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan munculnya versi-versi SPSS Windows seperti Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, 12, 15, 16, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.